Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, saya Tia Palpera Utami dari anggota kepengurusan PDIAI Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di samping saya kita udah ada Bapak ya dari PPIAI Pusat ya Bapak ya, Wakil Ketua Umum 6 ya Pak ya. Bapak, boleh Tia persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, biar rekan-rekan sekalian familiar nih Pak ya. Baik, terima kasih Tia. Para pemirsa, selamat pagi menjelang siang juga. Semoga pada hari ini kita dikaruniai kesehatan, selalu dalam kondisi baik dan sehat ya. Saya ingin perkenalkan diri saya pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk diajak ke dalam podcast ini ya. Ini adalah sesuatu teknologi yang kita mulai sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir, tapi sangat membantu bagi perkembangan apoteker se-Indonesia. Ya, nama saya Hilwan Yuda Teruna. Saya menamatkan S1 di Universitas Riau. Di Universitas Andalas. Saat ini bekerja di Universitas Riau ya. Jadi S1 di Universitas Andalas sampai apoteker, kemudian masters juga saya tempuh di Universitas Andalas, dan saya PhD di Australia ya. Itu riwayat dari pendidikan. Saya sendiri lahir sebenarnya di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, tetapi saya besar di Pekanbaru ya, Pekanbaru. Dan saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, status saya sebagai dosen di Universitas Riau. Selain itu juga saya merupakan salah satu asesor di dalam akreditasi untuk universitas, terutama di program studi farmasi S1 apoteker maupun D3. D3 iya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana saya mengenal IAI. Iya, kita sharing nih Pak. Dari awal kenapa bisa join IAI. Ya, betul. Jadi kalau IAI itu pada masa saya tamat itu namanya masih ISFI ya. Mungkin masih sama ISFI juga ya. yang rekan-rekan yang senior pasti tahu namanya ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Dan pada saat itu saya masih, ya tentu saja masih muda ya, dan mulailah diajak oleh para senior untuk bergabung, membantu mulai dari kegiatan sosial, kegiatan rapat-rapat, sehingga pada masanya saya mulai terpilih menjadi sekretaris di Provinsi Riau. Nah, pada saat saya menjabat sekretaris itu, saya berkesempatan untuk melanjutkan sekolah S3 ya. Jadi saya harus melepaskan posisi itu. Namun demikian setelah saya pulang, posisi itu dikembalikan lagi kepada saya. Dan, kembali ke asal ya Pak. Jadi setelah itu saya ikut mengurus. Cuma pada zaman itu kita memang belum dibantu oleh teknologi informasi yang bagus. Terus organisasi juga belum terlalu tertib seperti saat ini, dan mereka yang ingin berkarya atau mengabdikan diri untuk IAI itu terutama mereka yang sangat dedicated ya, maksudnya tidak mengharapkan apa-apa ya. Jadi saya coba berkiprah di situ, dan anehnya lagi nih Tia, saya belum pernah mengikuti pemilihan menjadi ketua. Kenapa demikian? Karena teman-teman yang menunjuk. Ya, Masya Allah. Bang Hilwan, Pak Hilwan saja yang menjadi ketua. Termasuk dalam periode kedua ya, saya sudah tidak mau lagi sebenarnya, tetapi dipercayakan kembali oleh teman-teman untuk menjadi ketua. Namun saya tidak menyanyiakan, dan itu dapat
menjadikan organisasi kita lebih tertib. Nah, kalau pertanyaannya tentang kenapa saya sampai terlibat di pengurus pusat, Ya. ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Saya sebenarnya sudah menjadi pengurus pusat itu, ini masuk periode yang ketiga. Pada periode yang pertama saya ditunjuk itu untuk di bidang peningkatan mutu dari institusi farmasi yang dalam hal ini terkait dengan akreditasi. Namun kiprah saya tidak terlalu baik waktu itu karena sebenarnya itu sudah diurus oleh Bank BT ya, jadi tidak terlalu bisa berkiprah. Waktu di periode kedua setelah ketuanya itu Pak Nurul ya. Kembali itu beliau meminta saya untuk menjabat salah satu wakil ya, tetapi saya bilang saya tidak mau di bidang itu, serahkan saya di bidang TIK. Ya, oleh sebab itu beliau dengan senang hati mempercayakan TIK dan saya memang melihat target ada beberapa hal, bahwasanya TIK ini akan menjadi ujung tombak kemajuan dari satu organisasi. Iya, benar Pak. Nah, oleh sebab itu begitu ditawarkan saya mau. Dan kenapa saya mau? Dan sebenarnya saya punya background yang lebih kepada ini ya, mempelajari sendiri sesuatu hal, self-educated ya, terutama tentang IT. Saya pernah menjadi kepala TIK-nya Universitas Riau, dan keahlian saya itu sebenarnya di bidang jaringan. Oh, jaringan. Ya, tetapi saya mengerti server, saya mengerti aplikasi dan lain-lain. Oleh sebab itu, begitu saya memegang ini dan saya sudah tahu IAI ini, TIK ini mau dibawa kemana. Dan alhamdulillah kami itu berjodoh dengan teman-teman yang juga punya passion yang sama. Ya, sehingga begitu dapat kliknya ini ya meledak-ledak. Iya, benar Pak ya. Ujung-ujungnya ya itu sekarang udah kelihatan udah siap ya. Iya, ada siap, kita udah muncul. Memang kalau kita bertemu teman yang satu visi, satu misi, tujuannya pasti tercapai. Iya, apalagi sekarang kita tidak bisa menghindari ya Pak yang namanya teknologi informasi. Perkembangan sekarang itu kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya kita yang pasti bakal tertinggal ya Pak. Di balik setiap perubahan itu pasti ada keuntungan dan kelebihannya ya Pak. Tergantung kita mau bawanya kemana. Kita sekarang boomingnya telemedicine ya Pak ya. Betul. Mana sekarang obat itu bisa ditebus melalui online, kita bisa konsultasi dokter pun via online ya Pak ya. Obat itu pokoknya kita apa ya namanya Pak, kalau orang tuh bilang tinggal duduk di rumah semuanya udah datang. Iya. Nah Pak, boleh nggak sebagai pakar ini Pak telemedicine ya Pak ya, dia mau nanya nih pandangan Bapak tentang pengobatan via online itu gimana ya Pak? Peran kita nih sebagai obat. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya, dan saya kira banyak pemirsa atau yang menyaksikan podcast ini ingin tahu sebenarnya kondisi real di lapangan. Seperti apa sih penjualan online atau telemedicine di Indonesia? Nah, sebetulnya kita akan memisahkan antara telemedicine dengan penjualan online. Ya. Kalau telemedicine itu sebenarnya pengobatan yang sudah melibatkan berbagai profesi, termasuk ada dokternya di situ dan kita sebagai penyedia jasa farmasi ya. Nah, tapi kalau penjualan online ya siapa aja bisa. Mulai dari menjualnya di katakanlah di media sosial sampai dengan menggunakan e-commerce ya. Jadi ya itu bentuknya ya. Nah, pemerintah sebenarnya saat ini sudah mulai membuat regulasi yang cukup ketat, bahwasanya kita dipersilakan untuk menggunakan fasilitas e-commerce yang kita sebut dengan PSEF. Kepanjangan PSEF ini penyedia layanan elektronik untuk kefarmasian. Ya. Jadi sarana elektronik kefarmasian ini akan dibuat secara resmi. Jadi artinya kita boleh bekerja sama dengan beberapa penyedia e-commerce kesehatan ya. Platform-platform itu bisa bekerja sama dengan kita
dan apoteker itu terdaftar di Terdaftar. platform Iya. tersebut ya. Dan kami sebenarnya sudah merintis ke arah itu, tetapi dalam hal ini banyak regulasi yang harus disesuaikan dan kita tidak mudah, tidak serta-merta bisa segera ya, karena belum pernah ada kerjasama antara organisasi profesi dengan platform PSEF tersebut. Iya, Nah, PSEF. tapi kita sudah rintis ya, ada 2 saat ini yang dirintis. Jadi mudah-mudahan ke depan ini juga akan mematikan penjualan online yang ilegal tersebut ya, Iya. melalui media sosial atau media-media lain. Jadi itu sih Iya. untuk yang Mengingat kita juga kan banyak obat off label ya Pak ya, yang diharapkan adalah efek samping ya, side effect dari obat itu. Kalau misalnya obat itu dijual secara bebas dari online, kita kan nggak bisa mengkat ya Pak. Kita nggak tahu dia diagnosisnya benar apa enggak. Betul. Dia juga belum tentu bisa konsultasi dengan kita kan. Takutnya obatnya disalahgunakan, takutnya dosisnya tidak sesuai atau cara pemberiannya salah ya Pak ya. Betul. Nah, itu kan pasien safety-nya pasti akan buruk ya Pak ya. Iya, Medication error itu akan meningkat. Belum lagi zaman sekarang tuh informasi mudah diakses. Iya. Iya. Yang sering kebetulan Tia juga turun ke masyarakat ya Pak ya, sering bertanyakan. Mereka tuh sering berbagi diagnosa Pak, apalagi ibu-ibu nih. Ih, kemarin saya gatal-gatal loh, gatal-gatalnya gini. Oh, saya juga Bu, gatal-gatal gini. Padahal obatnya ini. Padahal belum tentu kan Pak ya, sama kayak, ih anak saya batuk Bu, ini panas gini. Oh iya anak saya juga, minum ini aja. Nah, padahal kan nggak tentu kan, setiap orang kan beda ya Pak. Gatal bisa jadi dia jamur, bisa jadi dia virus kan Pak, bisa jadi dia bakteri. Ya, saya sangat tertarik tadi tentang sumber yang bisa merusak kalau kita membeli dari sumber yang tidak resmi ya atau ilegal tersebut ya. Jadi kita tahu ada namanya counterfeit produk ya. Iya. Jadi produk yang dipalsukan. Nah, itu lebih parah lagi ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk memberikan webinar bersama-sama teman-teman dari India, dari Pakistan, dari Sri Lanka, dan Malaysia, dan saya satu. Jadi ada 5 pembicara waktu itu menggunakan webinar. Itu salah satu yang kita bicarakan adalah bagaimana kita mengantisipasi counterfeit produk itu yang ada di pasaran bagi negara masing-masing. Ya intinya memang sama lah ya, kesadaran masyarakat untuk diberi pelajaran supaya bahwasannya produk counterfeit itu sangat mudah sih dideteksi. Artinya misalkan saja ya, harga murah itu adalah salah satu indikasi. Benar Pak. Harga yang jauh terlalu berbeda ya Pak. Bahkan setengah harga lebih kadang ya. Ya, yang kedua itu sangat mudah mendapatkan ya. Jadi itu adalah salah satu beberapa cirinya. Iya, indikator utama ya Pak ya. Tapi kita juga yang kita takutkan counterfeit produk itu bukan hanya dia tidak, kalau dia hanya tidak memberikan efek sih, kita mungkin ada alternatif lain. Tetapi kalau dia merusak, merusak jaringan, yang terutama itu jaringan yang sensitif, katakanlah ginjal. Nah itu akibatnya kan sudah menjadi mahal ya. Yang tadinya kita ingin dapat obat murah, cepat, nah jadinya pengobatannya akan mahal. Mahal, benar Pak. Jadinya kita wasting time, wasting money. Benar Pak. Nah itu peran kita Pak sebagai apoteker, menurut Bapak gimana nih Pak? Bisa sharing nih untuk teman-teman kan, terutama teman-teman yang harus menghadapi ibu-ibu milenial nih Pak, nih ya yang tanya Google aja langsung. Nah itu kan, aduh ini gimana ya? Ini memang IAI itu alhamdulillah karena dia sekarang kan ada misinya untuk mendapatkan resertifikasi secara rutin 5 tahunan itu dia harus mendapatkan poin dari pendidikan, dari pengabdian maupun dari pengembangan ilmunya. Jadi ada berbagai poin yang didapat. Dan salah satunya adalah untuk pengabdian itu bisa kita memberikan penyuluhan. Jadi
manfaatkanlah kesempatan untuk memberikan penyuluhan baik kepada pihak yang mulai dari ibu-ibu rumah tangga misalkan ya, sampai dengan anak-anak sekolah ya, sehingga mereka istilahnya dapat early exposure terhadap apa yang benar, apa yang salah terhadap pengobatan. Benar. Kita jadi startnya dari populasi terkecil ya Pak, dari rumah, sekolah, nanti baru kita membesar. Nah kalau lihat basicnya Bapak dari kimia bahan organik ya Pak ya. Nah boleh nggak Pak kita agak sharing-sharing sedikit Pak tentang bahan organik di Indonesia nih Pak, sebagai apoteker kan kita udah banyak nih obat herbal standar kita kan sudah banyak juga ya Pak, fitofarmaka juga, terus klinik herbal kita udah ada ya di beberapa provinsi ya, tapi kalau di Sumsel belum ada, mungkin next insya Allah mungkin ada ya Pak ya, semoga. Nah ya, kalau kita lihat kekayaan Indonesia ini, Sumatera ya terutama itu merupakan salah satu biodiversity yang tertinggi. Biodiversity ini biodiversity dari tumbuhan itu erat hubungannya dengan chemodiversity. Chemodiversity itu adalah kandungannya, kandungan kimia dari tanaman obat. Oleh sebab itu ini perlu dieksplor lebih jauh sehingga kita memperoleh sumber bahan baru untuk pengobatan. Nah, kalau ditanya bagi saya pribadi, sebenarnya arahnya sudah ada bagi kita, cuma yang penting konsisten, baik dari government, baik itu dari bisnis maupun dari pendidikan, harus sejalan yang 3 poin ini. Jadi jangan hanya kemauan dari pemerintah, tetapi di dunia riset ataupun perguruan tinggi tidak mau, ataupun bisnisnya juga tidak menerima. Jadi ini tidak bisa, harus 3 ini bersatu mendorong untuk produk tersebut. Kita tahu ya, saya alhamdulillah pernah sampai ke namanya provinsi Xinjiang di Cina. Ya. Itu paling barat ya, salah satu paling barat, dengan ibu kotanya Urumqi. Mereka itu punya herbal yang sudah terstandar. Dan apapun herbal terstandar ataupun obat tradisional yang standar itu, dimanapun dibeli pasti misalkan katakanlah kadar flavonoid, kadar alkaloidnya udah jelas. Nah, ini yang belum ada di kita. Oh iya, benar Pak. Ada satu hal yang sangat unik saya sampaikan waktu mengajar mahasiswa PSPA. Coba kalian cari informasi farmakope herbal tadi yang itu ya Prof Endang ya Pak ya. Endang tadi itu di seluruh dunia berapa item yang ada di dalam. Ternyata farmakope herbal Indonesia itu adalah yang paling sedikit kandungan senyawanya ya. Bukan kandungan senyawa, spesies yang didiskusikan. Oh ya, spesiesnya ya. Jadi macam-macamnya. Jadi terus kenapa kita sampai demikian? Ya karena kita memang belum mendevelopnya secara baik. Bahkan kalau kita lihat farmakope herbalnya Amerika yang biodiversity-nya tadi rendah, itu 700-an. Benar Pak. Di kita itu di bawah 200, 170 enggak. Jadi sangat menyedihkan bagi saya seorang saintis di bidang itu. Ya, tapi ya mungkin berharap ke depan semuanya akan lebih baik. Iya, apalagi kalau kita lihat ya kemarin itu kan program pemerintah itu lagi gencar-gencar wellness tourism ya Pak. Jadi kita untuk menarik turis-turis asing ya Pak, jadi berkolaborasi dengan kesehatan, kita mengembangkan lagi kesehatan tradisional kita nih Pak ya, yang diinginkan lagi ya Pak, baik dari pengobatan secara fisiknya bisa akupuntur, akupressure, kan barita, terus untuk bagian kita farmasinya tanaman obat, jamu, ramuan. Sebenarnya itu akan bisa ya Pak ya, kalau memang kita tuh sama-sama mau niat untuk maju. Ya,
Saya ingin cerita sedikit pengalamannya waktu saya kena COVID beberapa bulan yang lalu itu. Hal yang sangat melegakan saya dapat wedang uwuh. Wedang uwuh itu isinya ada secang, kayak secang ya. ada cengkeh, ada daun cengkeh, terus ada jahe, dan ada beberapa ramuan lain. Nah itu kan kayu semua manis biasanya masuk ya Pak ya? Kayu manis masuk. Jadi itu kan semua adalah bahan alam yang bukan dicari orang pada saat ini saja. Kita dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Spanyol, dijajah oleh Belanda gara-gara itu sebenarnya. Jadi negara kenapa ya Pak, kita tersubur yang punya ya. itu saat ini tidak istilahnya tidak betul-betul berterima kasih kepada Yang Maha Esa bahwa kita punya ini ya, dengan menunjukkan bahwa ini bisa didevelop dengan baik. Iya, kita bisa memanfaatkannya ya Pak ya. Dan nggak perlu kita mesti jadiin dia spesial, cukup dijadiin infus kan Pak ya? Iya, bisa kan pakai air hangat ya. Air hangat doang kan. Iya, air hangat. Ditambah gula batu di situ. Jadi itu sebenarnya peran kita ya Pak ya sebagai apoteker ya, lebih ke awareness-nya ya Pak ya, meningkatkan awareness masyarakat. Sebenarnya dari kitanya sendiri kita tuh bisa mengobati diri kita sendiri kan. Nah, tidak perlu harus bahan ini ya, bahan alam kita bisa sebenarnya. Pencegahan ya Pak ya, preventif ya kalau kita ya bilangnya ya. Nah Pak, Bapak di IAI itu berarti dari tahun 19 berapa Pak? Saya tamat itu kan 89 ya, 1989 ya, sudah langsung bergabung. Sudah langsung bergabung ya. Nah, jadi kalau memang menjadi pengurus ya mulai dari tahun 96 lah sudah pengurus. Nah kalau di pengurus pusat kan ini masuk tahun ketiga. Ini masuk tahun ketiga. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya tentang Mars ya. Iya, tentang Mars nih. Ini rekan-rekan sejawat, salah satu pencetus Mars IAI kita ini adalah Pak Iwan ya Pak. Boleh ini Pak sharing gimana Pak? Dari apoteker nih, seni nih. Ya. Saya pecinta seni. Saya juga olahraga ya. Saya bisa main organ dan gitar. Wow, bisa semua nih. Boleh nih Pak, musiknya ya. Iya. Jadi waktu saya mengikuti Rakernas di Bali itu ada diumumkan oleh pengurus kita akan membuat Mars dan membuat himne. Terus saya sampaikan saya akan buat Mars ya. Jadi Mars itu dibuat ininya syairnya pada saat di pesawat sebenarnya. Jadi terinspirasi saat perjalanan ya Pak? Saat perjalanan. Jadi saya ketik peran kita tuh apa, dan ini mengganggu sekali. Bisa dikat ya. Ahli nih ada ya Pak. Saya bikin itu juga bisa saya. Saya nggak bisa nih, bisa ngedit manual aja. Jadi saya ciptakan lagu itu dengan syairnya dulu, kemudian perlahan saya punya organ di rumah, jadi saya mainkan musiknya, tentu saja dengan nada Mars ya, dan alhamdulillah dalam waktu sebulan lah selesai itu. Masya Allah, 1 bulan ya Pak, 1 bulan Marsnya selesai ya itu plus dan iringan musiknya juga ya. Musik saya mainkan sendiri, dan penyanyi pertamanya itu adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Jadi mahasiswa ya Pak. 8 orang saya ajak untuk menyanyikan itu. Masih ada di YouTube sekarang. Boleh tahu Pak apa ini YouTube-nya judulnya Pak untuk Mas IAI ini, siapa tahu nih teman-teman di nama saya sih. Di search saja nama. Di search aja. Nanti ya teman-teman boleh nih buka di channel YouTube-nya Bapak Dr. APT Hilwan Yuda Taruna MSI nih. Lengkap nih kita. Kalau dilihat itu juga udah ada dari berbagai versi dari perguruan tinggi lain membuatnya gitu. Di aransemen ya Pak ya. Rearrangement dengan yang lain. Ya saya bangga dan merupakan salah satu achievement ya Pak ya. Achievement, dan
tertulis lah di situ dan sudah mendapatkan penghargaan juga dari IAI atas kontribusi itu. Karena jarang-jarang juga ya Pak ya orang yang berjiwa seninya tinggi sampai bisa menciptakan lagu. Berarti Bapak ilmu farmasinya jalan, ilmu jaringan komputernya jalan nih. Ini seninya juga dapat. Ibu apoteker juga ya Pak ya? Ibu apoteker. Iya, Ibu di rumah apoteker juga. Boleh Pak sharing kolaborasi antara Bapak dan Ibu. Kalau Ibu itu lebih ke pelayanan ya Pak ya? Ibu lebih ke pelayanan dan Sedangkan manajemen. Oh, manajemen. Bapak ke pendidikan ya. Dia birokrasi lah ya, birokrat tulen gitu. Birokrat tulen ya. Kalau saya lebih kepada pendidikan dan organisasi. Organisasi. Anak-anak apoteker juga Pak? Apa Anak di saya bidang cuma lain? satu, itu sekarang saat ini dia udah bekerja di Malaysia. Kerjanya di Spotify justru. Oh, Spotify justru jaringan ya Pak ya, startup area ya. Iya, Spotify udah nggak startup lagi ya mungkin ya. Musik ya, musik itu dia di bawah perusahaan Sutherland namanya dari Amerika. Jadi dia udah menjadi kerja sebagai ekspat lah di Malaysia. Dan IT. Ya apa namanya, kalau keseharian ya kita begitu. Jadi kalau saya punya waktu, saya main organ, istri saya nyanyi, atau anak saya juga nyanyi. Oh, jadi ini jiwa seninya menurun ya Pak ya? Iya. Kalau teman-teman tahu Bapak sama Ibu tuh romantis sekali loh. Iya, saling melengkapi ya Pak ya. Nah Pak, tadi kita udah ngobrolin sejarahnya Bapak di IAI, terus gimana bisa menciptakannya, suka duka nih Pak selama jadi pengurus nih Pak, dan juga selama Bapak nggak cuma di IAI, melihat selama Bapak menjadi apoteker lah. Iya. Sebetulnya boleh dikatakan nggak ada duka ya, makanya saya gemuk begini. Sehat bahagia ya Pak. Iya. Kemarin di TV Bakti Pertiwi saya sempat menyampaikan juga bahwasanya achievement saya itu udah banyak tercapai ya, seperti salah satunya menjadi invited speaker di FIP kemarin, baru beberapa di bulan September ya tahun lalu itu di Seville, Spanyol, diminta untuk berbicara juga soal pengembangan IT ini terhadap masalah COVID di Indonesia. Alhamdulillah, jadi itu rasanya boleh dikatakan kalaupun ada riak-riak sedikit ketidakpuasan ya, terutama dari saya sih melihat misalkan dalam kepengurusan ini ada yang tidak puas, bisa dikategorikan dua hal ya. Itu mereka yang tidak terekspos dengan baik sehingga dia tidak tahu sih apa yang, kadang-kadang juga tidak tahu kenapa harus ada webinar, kenapa harus mencari SKP. Kalau masih bertanya itu mending sekolah aja lagi dari awal gitu. Padahal kan kita harus long life learning. Iya, long life learning itu yang mereka kadang-kadang tidak tahu, sehingga dianggap organisasi ini memberatkan mereka. Padahal kita sudah membuat satu sistem yang di organisasi lain iri, menginginkan seperti di IAI. Tapi kita anggotanya sendiri malah masih ada juga yang bertanya kenapa kita harus mengikuti siap gitu ya. Teman-teman itu berbilang, kok kalian bisa ya 10 SKP harganya cuma 150.000, di kita 4 SKP itu udah 700.000. Ya, kata dia nggak bisa jawab kan, ya alhamdulillahnya ya itu ya kan kita bergandengan ya sama-sama, saling berbagi ilmu ya Pak ya. Ya, jadi itu tadi yang tidak tahu ya. Tapi yang kedua memang punya misi lain yang ingin berada di dalam, tapi dengan cara yang tidak tepat. Gitu. Karena mungkin tidak dibawa oleh pengurus sekarang ya, berusaha playing victim atau apa. Jadi sering begitu. Tapi bagi saya dan teman-teman pengurus sekarang sih itu ya lumrah lah bagi kondisi seperti sekarang di mana-mana kejadian gitu ya. Tetapi sebaiknya di apoteker tidak perlu ada yang tidak perlu ada. Benar ya Pak, untuk long life learning itu benar ya. Kita kan ilmu itu terus berkembang ya Pak. Pasti akan ada pembaruan ilmu baru, pasti akan ada penemuan baru. Kalau kita enggak, manusia itu kan berevolusi ya Pak. Iya, berubah dan berubah. Kalau misalnya kita stuck
sedangkan virus aja berkembang. Iya. Kalau dia sudah tidak bisa dilawan dengan obat yang ini, ya kalau kita nggak belajar, udah dapat ilmu yang kita nggak perlu mengeluarkan biaya yang mahal kan. Kalau kita sekolah kita mesti 3 Iya. tahun, paling cepat 2 tahun ya Pak ya. Betul, betul. Sedangkan kita bisa dapat short ya Pak ya, short time ya, kayak cuman workshop 7 hari ya. 7 hari itu udah kelamaan, malah biasanya 3 hari ya kita cuma Iya. workshop ya. Kalau pelatihan baru ya 7 hari ya biasanya ya Pak ya. Jadi dukanya itu tuh sukanya Pak nih selama bergabung di IAI nih Pak, menjadi keluarga apoteker nih. Saya banyak hal yang bisa, yang jelas di Indonesia ini saya udah banyak lah provinsi yang dikunjungi ya, dan sudah punya teman di seluruh Indonesia. Jadi Di rasanya Palembang aja udah banyak nih temannya ya Pak oh ya. iya, ya begitulah pokoknya kemanapun saya berada saya pasti punya teman di Indonesia. Bahkan sekarang juga di luar negeri ya, waktu di Spanyol itu Iya. kan lucunya, oh kita selama ini ketemu online ya, dan Iya. sekarang ketemu itu Ketemu secara face to fisik face ya, Pak. sangat senang lah gitu ya, bisa dengan berbagai negara lagi, bukan hanya Indonesia. Jadi ya itu salah satu nikmatnya ya. Dan saya kebetulan kalau dari segi posisi saya di institusi sering mendapatkan grant untuk melakukan travel ataupun research ke berbagai negara. Kemarin juga saya sudah sampaikan, saya sudah mengunjungi lebih dari 20 negara. Wow, Pak, boleh nih Pak di-sharing gimana Pak itu bisa sampai berkeliling. Terus Bapak S3-nya dan S2-nya beasiswa juga ya Pak? Iya, Iya beasiswa. nih, bisa nih Pak motivasi nih untuk rekan-rekan sejawat yang mau lanjut sekolah itu banyak Pak. Iya, Dan iya. rekan-rekan sejawat itu kan banyak. Ada yang terkendala biaya, ada yang terkendala izin belajar, ada yang terkendala keluarga. Iya. Boleh ini mungkin Nah, Pak. kalau untuk memperoleh beasiswa itu zaman dulu umumnya beasiswa itu dari providernya dari negara asing. Oh, negara asing. Misalkan saya pernah dapat dari Australia, pernah dari Amerika. Tapi pada zaman sekarang ini atau pada saat ini Kementerian Keuangan sendiri melalui dana LPDP itu sudah cukup banyak ya untuk menyediakan. Jadi mungkin peluang untuk memperolehnya itu lebih mudah. Nah, zaman saya misalkan saja ya, waktu saya mendapatkan dana dari Australia itu melalui program OSAID, itu jatahnya hanya 21 orang yang bisa dikirim. Seluruh dunia atau se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi alhamdulillah saya dapat lah di situ, karena prioritasnya juga waktu itu Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Dari Indonesia Barat hanya 5 orang kalau tidak salah, sisanya Indonesia Timur. Jadi caranya itu kita memang harus rajin ya mencari sumber-sumber informasi soal itu. Dan kalau bahasa Inggris bagi saya boleh dikatakan tidak ada masalah, karena hobi menyanyi, main gitar tadi itu salah satunya lah, karena saya sukanya lagu berbahasa Inggris saja gitu. Iya. Dan keinginan tahuan arti, terus cara mengucapkan, artikulasi untuk mengucapkan yang benar atau pronunciation itu memang harus dipelajari, sehingga memudahkan saya waktu sekolah. Jadi kita harus mencintai terlebih dahulu ya Pak ya. Dengan berbagai cara ya, tidak harus belajar masuk kelas, belajar tensis, tidak harus begitu, tapi dari ya, lagu yang suka nonton mungkin bisa subtitlenya diganti tuh jadi bahasa Inggris ya Pak ya, audionya. Kalau yang suka baca novel mungkin novelnya bisa diganti dulu ya ke novel yang sekarang pun yang platform Netflix itu dengan udah banyak. Udah banyak. Mana kita juga kan udah banyak, nggak cuma Netflix ya Pak, Indonesia punya iFlix ya kita. Oke nih. Nah Pak, tadi kita udah bahas suka duka, harapannya nih Pak untuk rekan-rekan sejawat apoteker Sumatera Selatan nih Pak. Wah. Sumatera Selatan adalah salah satu pengurus maupun anggota yang sangat progresif ya saya bilang, karena seperti yang saya sampaikan pada pembukaan tadi, acara rakerda tadi, acara pelantikan tadi, bahwasanya salah satu bentuknya adalah kita lihat bagaimana mengorganisasi rekan-rekannya sehingga siap. Itu salah satu yang terbaik adalah dari Sumatera Selatan. Iya, dari Kota Palembang ya Pak ya. Jadi ini adalah indikator ya. Itu
Tentu saja saya harapannya adalah ini di pemerataan ya, bukan hanya beberapa orang saja yang aware soal itu, tetapi semua. Dan saya berharap juga kita harus dapat berkompetisi dengan organisasi profesi kesehatan lainnya. Jadi jangan rendah diri, kita punya posisi kita masing-masing. Kita tidak harus mengetahui yang mereka ketahui ya, tetapi kita paling tidak bisa punya kelebihan di bidang kita. Di bidang kita. Kita fokus pada tracknya kita ya Pak Iya. ya. Yang penting tetap bersinergis ya Pak. Tapi memang sangat sulit waktu kita merubah istilah bekerja dengan berpraktek saja itu sudah sulit. jadi dilematis karena organisasi lain kalau praktek itu milik kami katanya. Iya, padahal praktek itu milik bersama. Praktek itu kan bisa praktek obat kan ya, bukan harus praktek yang seperti selama ini kita ketahui. Bahkan memiliki jas warna putih aja menjadi masalah di beberapa tempat. Bagi saya itu adalah suatu hal yang ya kita tidak harus berkompetisi di situnya. Karena sebenarnya tujuan kita satu sama ya Pak ya. Kita pelayanan kepada pasien ya Pak ya. Untuk betul. yang klinis, kalau untuk yang industri dia bagaimana menciptakan suatu inovasi atau produk baru. Tujuannya kan sama Pak ya, untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan indeks kesehatan lah ya Pak ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi podcast kita bersama Bapak Wakil Ketua 6 PPIAI Indonesia, Bapak Dr. Apoteker Hilwan Yuda Taruna MSI. Bapak, saya berterima kasih boleh. Bidang 6 ini membidangi masalah penelitian dan TIK. Nah, untuk penelitian itu kita juga ada bagian yang publikasi ya. Jadi seperti Jurnal Farmasi Indonesia itu sudah terbit rutin. Silakan kalau teman-teman ingin mengembangkan diri dibaca di situ, ataupun bisa memberikan naskah untuk publikasi. Nah, terutama teman-teman yang sekarang lagi lanjut kuliah S2 ya Pak ya. Karena kan syaratnya kan harus banyak publikasi ya. Publish yang teman-teman lagi S2, S3 nih boleh nih Pak. Jadi nanti kita bisa hubungin ya Jurnal Farmasi Indonesia nih, Masya Allah nih. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga sharing-sharing ilmunya. Sekian podcast kita pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi dengan narasumber yang lainnya. Boleh saya Pak?